Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriza dengan nomor induk mahasiswa 190205071. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang integral lipat 3. Jadi misalkan kita mempunyai suatu integral dengan batas bawahnya itu b dari f x y z di f itu sama dengan integral dengan batas x y z dari dz dy dx. Ini merupakan bentuk umum dari integral lipat 3. Jadi misalkan di sini kita mempunyai suatu integral lipat 3 dengan batasnya itu adalah b, daerah b, dengan fungsinya itu fx yz dari df. Bisa kita jabarkan lagi, itu integral dengan batas integral lipat 3 dengan batasnya itu adalah daerah b. Terus dengan fungsinya itu fx yz dari dz dy dan dx. Jadi bagaimana sih cara menyelesaikan integral lipat 3 itu? Jadi untuk contohnya itu misalkan kita mempunyai soal nomor 1, misalkan kita mempunyai 3 integral dengan batas atasnya misalkan sini 2, di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 3, di sini 0. Dari misalkan dari dz dy dan dx. Jadi berapa hasil dari integral lipat 3 ini? Jadi cara penyelesaiannya itu sama dengan kita bisa menyelesaikan dari yang kanan dulu terus ke kiri satu-satu. Berarti di sini kita bisa menyelesaikan dari si dz dengan batas integralnya itu adalah dengan batas atasnya itu 2, dengan batas bawahnya itu 0. Berarti di sini kita bisa menuliskan 3 0 1 0. Jadi di sini kan ada 1. Satu waktu kita integralkan dia itu akan mengikuti variabel di depannya, variabel yang diferensial z-nya. Berarti di sini tinggal kita tambahkan si z-nya, si z. Berarti didapatnya itu buka kurung z. Z ini sudah kita integralkan dengan berarti dan kita masukin batasnya itu 2 sampai 20. Jadi si z ini sudah kita integralkan, berarti dia akan hilang, berarti sisanya itu dy dan dx. Nah selanjutnya itu kita masukkan nilai si 2 dan 0 ini ke si z, maka didapatnya itu 2 dikurang 0 dari dy dx. 2 dikurang 0 kan 2, berarti sisanya itu 2. Terus si 2 ini kita integralkan terhadap si dy dengan batasnya itu 1, dengan batas atasnya itu 1 dan batas bawahnya itu 0. Jadi tinggal integral 3 0. 2 ini waktu kita integralkan dia sama halnya dengan waktu kita mengintegralkan si 1 dz. Berarti kalau si 2 dy, 2 di sini 2 dy waktu kita integralkan dia itu akan menjadi, di sini ada variabel y pangkat 0 kan. Berarti waktu kita integralkan 2 per 0 ditambah 1 y 0 ditambah 1, 2 per 1 y pangkat 1 sama dengan 2y.
sama halnya waktu kita mengintegralkan si 1 dz sama dengan, nah di sini ada z dia, z pangkat 0 itu kan 1, berarti 1 per 1 sama dengan 1z, berarti 1 per 1 ditambah 0 z 0 ditambah 1 sama dengan 1 per 1 z pangkat 1 sama dengan z pangkat 1, maka di sini adalah z. Nah, waktu kita substitusikan kan dapatnya 2 ini waktu kita integralkan terhadap si dy, dia akan mendapatkan 2y, maka di sini kita masukkan 2y dengan batas atasnya itu 1 dan batas bawahnya itu 0 dari dx. Selanjutnya kita masukkan nilai si y, si 1 dan 0 ini ke si y, berarti didapatnya itu 2 dikalikan 1, 2 dikurang 2 dikalikan 0 dari dx. Berarti didapatnya itu integral dengan batas atasnya itu 3, bawahnya itu 0, 2 dikali 1 2 dikurang 2 dikali 0 0, berarti 2 dikurang 0 itu adalah 2 dx. Nah, ini masih belum selesai, jadi kita harus mengintegralkan si 2 dx ini lagi. Sama dengan si 2 dx ini waktu kita integralkan dia akan sama halnya waktu kita mengintegralkan si 2y terhadap si dy. Ini waktu kita integralkan dia akan menjadi 2x dengan batas atasnya itu 30. Jadi tinggal kita masukkan saja nilai si x dan nilai si 3 dan 0 ini ke si x, maka didapatnya itu 2 dikali 3 dikurang 2 dikalikan 0, jadinya 2 dikali 3 6 dikurang 0 sama dengan 6. Jadi nilai dari integral dengan integral lipat 3 dari dz dy dx ini adalah 6. Untuk selanjutnya itu jadi guna dari integral lipat 3 ini adalah kita bisa mencari suatu volume dari benda pejal itu dengan menggunakan integral lipat 3. Misalkan kita mencari volume dari balok, kubus, tabung dan benda pejal lainnya yang bentuknya itu tidak menentu misalnya kan. Jadi di sini bisa kita gunakan integral lipat 3. Untuk contoh soalnya akan saya jelaskan. Kita mempunyai suatu soal itu hitunglah integral lipat 3 dengan daerah E adalah bidang dari 2x tambah 3 tambah z sama dengan 6. Jadi kita disuruh menghitung berapa volume dari daerah bidang ini. Jadi kan bidang ini kita belum tahu apa itu bentuknya, itu kubus ataupun balok ataupun benda pejal lainnya. Intinya ini adalah suatu bidang pejal yang mempunyai suatu volume. Jadi caranya itu kita bisa menggunakan integral lipat 3. Itu cara penyelesaiannya itu di sini kan batas integralnya itu kan belum diketahui. Jadi caranya itu kita harus mencari dulu batas integralnya itu. Jadi caranya itu adalah misalkan kita akan mencari batas untuk nilai si z nya dulu. Berarti 2x tambah 3y tambah z sama dengan 6 kan. Jika kita ingin mencari si z, berarti z sama dengan 6 dikurang 2x dikurang 3y. Berarti batas si z adalah ini, berarti batas si z adalah z lebih kurang
dengan 0, 6 dikurang 2x dikurang 3y. Untuk soalnya itu nilai si Z sudah diketahui, selanjutnya kita akan mencari nilai si Y. Misalkan kan, berarti tinggal 2x tambah 3y sama dengan 6. Kenapa si Z tidak saya tulis lagi? Karena waktu kita sudah menentukan batas untuk si Z, berarti si Z itu sudah dianggap 0 ya. Berarti sisanya itu 2x tambah 3y sama dengan 6. Kalau kita mau mencari nilai si Y, berarti 3y sama dengan 6 dikurang 2x kan. Berarti kalau kita mencari si Y sama dengan 6 dikurang 2x per 3. Bisa kita sederhanakan, berarti 6 dibagi 3 yaitu 2 dikurang 2 per 3x. Ini untuk batas nilai Y. Berarti batas nilai Y itu adalah Y lebih kurang dari 0 lebih besar dari 2 dikurang 2 per 3x. Untuk selanjutnya si Y-nya sudah, si Z sudah, berarti tinggal si X. Untuk batas nilai si X berarti tinggal di sini adalah 2x sama dengan 6. X sama dengan 3 kan? Berarti batas si X itu lebih kurang dari 0, tidak lebih besar dari 0 dan kurang dari 3. Jadi batas-batasnya itu sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke integral ini. Jadi integralnya itu integral si X-nya itu menjadi 30, si Y-nya itu menjadi 2 per dikurang 2 per 3x 0, dan si Z-nya itu dia 6 dikurang 2x dikurang 3y dengan batas bawahnya itu 0 dari 2x. Berarti di sini tadi df, berarti kalau kita jabarkan menjadi dz, dy dan dx. Ingat, untuk kita kan mencari volume, berarti dia yang isinya, yang di ujungnya dia harus berangka, tidak boleh misalnya kayak persamaan kayak gini, dia tidak boleh, dia harus angka karena kita mencari volume. Jadi tinggal kita integralkan si 2x terhadap si dz. Berarti didapatnya itu 30 2 dikurang 2 per 3x 0. Kalau kita integralkan si 2x terhadap dz, berarti dia akan didapatnya itu 2xz, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya di video yang pertama. Berarti dengan batasnya itu 6 dikurang 2x dikurang 3y 0 dari dy dx. Nah, tinggal kita masukkan si 6 dikurang 2x dikurang 3y terhadap si z. Berarti didapatnya itu 30 2 dikurang 2 per 3x 0. Kita masukkan si z nya berarti 2x dikali 6 dikurang 2x dikurang 3y dari dy dx. Didapatnya 30 integral 2 per 2 per 3x 0. Kita kalikan ke dalam, didapatnya 12x dikurang 4x kuadrat dikurang 6xy dari dy dx. Itu selanjutnya kita integralkan terhadap si dy. Oke, kita mengintegral terhadap si dy 30. Berarti integral dari 12x terhadap si y berarti dia 12xy dikurang 4x kuadrat. Kalau kita integralkan terhadap si dy, dia akan menjadi 4x kuadrat y ditambah ini dikurang 6x
Y waktu kita integralkan kan Y sama dengan berarti 1 per, di sini ada apa nggak 1 kali 1 ditambah 1, Y 1 tambah 1 berarti 1 per 2 dari Y pangkat 2, berarti menjadi 1/2 Y kuadrat. Bisa kita sederhanakan lagi, ini menjadi berarti menjadi 3x Y kuadrat, karena kan 6 dibagi 1/2 kan 3 ya kan, dengan batasnya itu 2 dikurang 2 per 3x. Nah, kita masukkan nilai si ini ke si Y. Tiap Y kita masukkan nilai 2 dikurang 2 per 3x dan 0. Jadi didapatnya itu 30. Waktu kita masukkan si nilai Y nya berarti 12x dikali 2 dikurang 2 per 3x dikurang 4x kuadrat. Ketika kita masukkan nilai si Y-nya itu dia menjadi 2 dikurang 2 per 3x dikurang 3x dikali masukkan nilai si Y, 2 dikurang 2 per 3x kuadrat. Sama dengan integral 30 kita kalikan ke dalam, kita jabarkan 12x kali 2 berarti 24x 12 dikurang 12 dibagi 3 berarti sini 4 kali 2 8x kuadrat ya kan, 1 dikurang kita kalikan ke dalam berarti 4 kali 4 kuadrat kali 2 berarti dapatnya 8x kuadrat, kalikan ke dalam berarti ditambah ya, negatif tambah negatif kali negatif positif berarti 8 per 3x pangkat 3 kan, dikurang si 2 dikurang 2 per 3x dikuadratkan ini didapat berarti 2 dikurang 2 per 3x dikali 2 dikurang 2 per 3x berarti 4 kali 2 itu 4 dikurang 2 berarti 4 per 3x dikurang kalikan lagi berarti 4 per 3x ditambah 2 per 3x dikali 2 per 3x berarti 4 per 9x kuadrat. Nah ini kita kalikan lagi ke dalam, kalikan 3x lagi berarti didapatnya itu 3x kali 4 dikurang 12x kan, negatif berarti 8 berarti ini bentuknya 4 dikurang 8 per 3x ditambah 4 per 9x kuadrat berarti ini 12x sudah kali 3 kali 3 negatif 3x dikali negatif 8 per 3x coret habis berarti sisanya adalah ditambah 8x kuadrat kan. Sekarang kita kalikan lagi 3 ke 4 per 9 berarti sini ya 4 per 9 x kuadrat dikali negatif 3x kan? Berarti ini bisa kita bagi 1 sini 3 berarti tinggalnya negatif 4 per 3 x pangkat 3 kan dikurang
4/3 X pangkat 3. Lihat, ada bilangan yang bisa kita tambah ataupun bisa kita kurangkan, yaitu misalkan gimana ya, 24X dikurang 12X bisa, jadi sisanya tuh 12X kan. Terus ini sudah saya coret, ini sudah. Berarti kita lihat variabel yang 2, pangkat 2 sini habis kan, sisanya itu dikurang 8X kuadrat. Dah, sini udah, ini udah, ini sudah, sisanya itu ini 8/3 X pangkat 3 dikurang 4/3 X pangkat 3, berarti sisanya itu 4/3 X pangkat 3 ditambah 4/3 X pangkat 3. Nah, ini kan masih belum terhadap si dx ya, tadi dx. Nah, sampai sini masih perlu kita integralkan terhadap si x nya lagi. Sama dengan integral, integralnya sudah hilang, berarti 12x waktu kita integralkan dia akan didapat, berarti 12x integralnya itu adalah 12/1 tambah 1 X pangkat 2. 12 bagi 2 6X kuadrat, berarti singkatannya 6X kuadrat kan, dikurang 8X kuadrat. 8X kuadrat waktu kita integralkan dia akan menjadi 8/3 X pangkat 3 dikurang 8/3 X pangkat 3. Nah, terus kita integralkan 4/3 X pangkat 3 waktu kita integralkan dia akan menjadi 4/3 per 3 ditambah 1 X pangkat 4. Nah, dengan 4/3 per 4/1 X pangkat 4. Nah, dengan 4/12 X pangkat 4 ditambah, berarti sini 4/12 X pangkat 4. Sini dengan batasnya, dengan batas atasnya itu 3 dan 0 kan. Ini tinggal kita masukkan nilai si x ini menjadi 3 dan 0. Berarti sisanya itu 6 dikali 3 pangkat 2 dikurang 8/3 dikali 3 pangkat 3 ditambah 4/12 dikali 3 pangkat 4 kan, sama dengan 6 dikali 3 kuadrat berarti 9 dikurang 8/3 3 pangkat 3 berarti 27 ditambah 4/12 dengan 3 pangkat 4 berarti 81. Ya. Kita kalikan ke dalam, 9 kali 6 berarti dia 54 dikurang 27 dibagi 3 bisa 9 dan 8 dikali 9 berarti 72 ya kan, ditambah ini bisa kita sederhanakan ya kan, berarti menjadi 1/3 sama dibagi 4. 81 bagi 3 81 dibagi 3 dia menjadi 81 bagi 3 2 dikali 3 6 8 21 dibagi 3 ada 7, berarti 27 ditambah 27 berarti 27 ditambah 54 7 tambah 4 dia 7 tambah 4 11 ditambah 7 berarti 81 dikurang 72 sama dengan
dikurang 72 sama dengan 11 dikurang 2 adalah 9. Berarti volume dari benda pejal itu adalah 9. Nah, sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.